Halo semuanya. Halo Kak, Kemarin kita sampai nomor 9 ya, terakhir. nggak tahu Kak, kemarin mati lampu gitu. Waktu Nggak itu, waktu hari Selasa, kamu yang IPS dulu. Iya Pak, di Oh, pertengahan saya mati lampu Kak, nggak ada sinyal. siap-siap. Intan kayaknya ikut kemarin, ya nggak sih? Halo Intan, atau Hana. Iya Kak, halo. Kemarin sampai nomor berapa sih? Kemarin saya nggak ikut minggu kemarin. Oh, oke, oke. Mungkin. Nanti ikut ini berarti, ikut follow up. Apa, yang di video yang lagi aku edit. Tapi saya ingatku sampai nomor 9. Jadi kita mulai dari nomor 10 aja langsung. Karena udah 10 menit. Eh, ini ya, Pak. Nah, kalian sambil buka ininya juga kalau misalnya apa ada ininya, ada device-nya sambil buka soalnya juga. Oke, langsung aja kita bahas. Eh, oh ya, jadi sebelumnya buat yang belum pernah ikut evaluasi apa kayak throughout pikiranku. Jadi di sini aku sebagai tutor itu lebih mengutamakan evaluasi tryout atau menjawab soal seperti itu di kelasku. Soalnya aku merasa bahwa kalian udah dapat banyak banget apa kayak materi. Kemudian materi juga tersedia banyak di internet. Jadi kemarin itu untuk yang masih kayak mungkin bingung kalau mau cari materi itu di mana, aku saranin buat kalian Zenius, website Zenius. Karena itu gratis dan menurutku materinya lumayan lengkap untuk UTBK. Dan cara pengajarannya juga enak dan apa ya, kayak membangun fondasi pikiran gitu. Jadi cocok sesuai. Aku dulu juga pakai Zenius. Oke, jadi sekarang kita lanjut evaluasi. Sekarang sampai nomor 10. Nomor 10. Satu, dua, 9. Oke, ini nomor 10 berarti. Oke. Oh ya, untuk evaluasinya gini ya. Jadi nanti kita bakal diskusi dari jawaban-jawaban yang aku kumpulin dari kalian. Kita diskusiin satu sama lain gitu. Kayak kenapa kalian menjawab ini, kenapa menjawab itu, kayak gitu. Bentar. Oke, jadi untuk nomor 10 itu di sini aku menemukan ada 3 jenis jawaban. Ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Mari kita mulai dengan yang paling dikit dulu, yang jawab C. Coba Hana, gimana Hana menurutmu? Kenapa kamu menjawab C untuk nomor ini? Bentar. Paragraf 3. Paragraf 1, Oh, yang nomor paragraf 10. 1. Oh, nomor 10. Sebagian
Yang nomor 10 itu yang ini. Berdasarkan paragraf 1 dan itu. Oh, yang itu Kak, gara-gara yang sementara itu jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seorang bisa berkomunikasi dengan media. Mm-mm. Dalam ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Berarti kamu ini kan menyimpulkan kontradiksinya. Jadi kalau enggak juga enggak gitu. Iya. Nah, oke. Simpen dulu. Sekarang ke yang jawab A. Yohani coba. Nah, ini kan mirip ya, jawaban A dan C itu mirip. Bedanya cuma yang A itu pakai atau dan yang C pakai dan. Coba Yohani gimana? Halo Yohani. Oke, Yohani AFK mungkin. Siapa lagi ya? Kita menjawab A. Kalau kita, Iya, Kak. menurut tuh kenapa jawabanmu lebih benar daripada jawaban C? Karena pertanyaannya atau jadi saya jawabnya juga atau. Ada alasan lain nggak selain itu? Selain itu, saya jujur saya lupa kenapa saya jawab. Saya lupa kenapa saya jawab semua soal ini gitu, Kak. Oke. Oke. Maaf, Kak. Santai. Makasih kita. Coba kita ke yang A yang lain. Siapa ya? Bentar. Kita ke ini dulu aja. Ke yang E. Yang E. Putri Nuzuli. Gimana menurut Putri? Halo Putri. Adanya Oke. Putri Nuzuli. Oh, sorry. Putri siapa? Putri Intan. Oh, sorry. Bentar. Kembali kau. Rais menjawab E untuk nomor 10. Kenapa Rais menjawab E? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Kenapa bukan A? Oh, nggak tahu sih Kak. Saya nyimpulkannya gitu. Gimana? Berkembang. Coba ini ulang kembali cara kamu menyimpulkan. Yang paragraf 1 itu kan ya. Paragraf 1 apabila beberapa yang benar ya, nggak tahu sih Kak, saya nyimpulkannya gitu Kak, karena di situ ada tulisannya teknologi akan terus berkembang kalau nggak salah itu. Nanti seorang itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi ini kan berarti soalnya itu tanya tentang akibat ya. Jadi ada suatu akibat, yaitu pengguna internet tidak meningkat dan seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Jadi kedua hal ini adalah akibat dari apa yang akan kalian jawab. Nah, jadi akibat dari ini itu berarti apa gitu kayak gitu. Nah, menurut Rais di sini kan berarti bilangnya pengguna internet tidak meningkat kan? Kenapa menurut Rais sebabnya itu salah satunya adalah teknologi berkembang. Kayak gimana kira-kira? Teksnya yang mana Kak? Oh, sorry. Aku kira kamu buka juga. Ini teksnya. Di paragraf 1.
Oh, iya Pak. Pada saat itu saya berpikir itu jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Ya menurut saya itu ya cuman seseorang itu yang berpengaruh jika seandainya itu apa mengikuti perkembangan zaman. Itu kan kalau yang tidak mengikuti berarti orangnya juga nggak bisa menggunakan teknologi. Sementara teknologi itu berkembang. Kayak gitu sih saya ini. Bentar. Jika kamu ini Raisa, berarti kamu ikut ininya ya, yang apa? Yang kalimat keduanya. Ya. Tidak apa? Tentang berkomunikasi dengan berbagai media dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu? Ya, benar. Oke. Jadi mungkin tadi ini ya sama. Kamu kurang ini apa? Mungkin kamu kurang fokus membaca soalnya. Soalnya di soalnya itu Oh iya sih. Oh iya. Ya, benar apa? Emang yang kedua itu benar apa? Kalimat kedua, tapi di sini juga ada kalimat pertama, yaitu apabila pengguna internet tidak meningkat kayak gitu. Jadi ini sebenarnya menanyakan dua hal kayak gitu. Yang bisa lebih jeli lagi nanti, guys. Iya, ya Kak. Nah, saranku kalau misalnya kalian suka banyak kesalahan di membaca, aku tanya dulu deh. Kalian kalau misalnya baca soal itu, atau kalau baca soal itu berapa kali? Untuk soal-soal cerita kayak gini, apa habis dibaca langsung jawab gitu atau gimana? Mungkin kurang fokus ya Kak. Tadi malam itu juga saya ngantuk-ngantuk juga nggak paham. Mungkin langsung ngerjakan langsung cepat nyimpulkan kalau saya. Itu juga sih. Saranku nanti ini tergantung ke kaliannya juga. Cuma aku biasanya kemarin aku bilang ke muridku apa kalau misalnya membaca itu untuk apa ya, untuk soal yang dianggap agak bacaannya itu agak komprehensif, agak rumit gitu, itu baca 2 kali nggak apa-apa gitu. Tapi maksimal 2 kali kayak gitu. Jadi 2 kali itu menurutku angka yang bagus karena yang pertama dia bisa kita bisa recheck kayak gitu kalau misalnya ada yang salah paham. Kemudian yang kedua menurutku 3 kali itu terlalu banyak ya buat sekadar membaca, memahami gitu, membuang waktu kayak gitu. Kalau misalnya 2 kali itu masih cukup waktunya buat ini. Ya itu saranku gitu. Oke, berarti sisa A sama C dan atau. Coba kita tanya lagi ke yang jawab A selain Yohani tadi. Sirajudin, coba. Gimana Sirajudin? Halo Sirajudin. Halo Kak. Apakah ada alasan lain selain Yohani tadi? Tidak Kak. Dalam menjawab A. Berarti karena atau? Ya. Oke, terima kasih Sirajudin. Jadi emang benar ya, apa itu simpelnya. Kalau kalian nanti mungkin kalian akan menemui lagi kayak gini. Aku kemarin waktu review soal-soal TBK itu lumayan banyak gitu. Ada kemungkinan buat keluar kayak gitu. Antara atau sama dan gitu. Simpelnya itu kalau misalnya soalnya pernyataannya pakai atau, itu kalian jawab atau juga. Kemudian kalau soalnya pakai dan, itu kalian jawab dan juga kayak gitu. Tapi untuk lebih detailnya,
eh, kenapa dua hal itu berbeda? Karena konjungsi atau dan itu mengimplikasikan dua hal yang berbeda juga gitu. Jadi kalau misalnya suatu kalimat itu dipisahkan oleh atau, itu berarti di situ kita memilih salah satu gitu. Jadi dua pernyataan itu bisa dipahami secara terpisah kayak gitu. Ya bisa dipisahkan gitu. Sedangkan kalau dan itu berarti dua-duanya itu terjadi gitu. Baik untuk misalnya kita cuma tanya untuk satu alasan gitu. Kalau kita jawab pakai dan itu berarti alasannya adalah dua hal itu gitu. Jadi kalau misalnya pernyataannya adalah C, teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman, itu berarti kita bisa apply baik apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media ke alasan dari ke akibat dari C ini. Jadi satu kalimat itu harus disebabkan oleh dua hal ini. Jadi misalnya kita cuma ambil apabila penggunaan internet tidak meningkat kayak gitu. Yang satunya kita buang, seorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media gitu. Kalau pakai atau kan yang diambil itu cuma satu gitu. Dan itu kalau menurut logika soal ini itu diambil sesuai urutannya. Jadi urutan akibat pertama ya alasannya yang pertama, kemudian akibat kedua ya alasannya kedua gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai dan untuk alasan pertama itu akibatnya itu dua-duanya gitu. Jadi seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman itu juga merupakan sebab dari pengguna internet tidak meningkat. Padahal kan kalau misalnya kita lihat ke teksnya itu tidak sesuai. Karena yang di teksnya yang dijadikan alasan itu hanya seseorang tidak mengikuti yang dijadikan alasan untuk pengguna internet tidak meningkat itu adalah teknologi berkembang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengikut sertakan kedua-duanya gitu untuk satu akibat kayak gitu. Itu bedanya antara atau sama dan. Oke. Aku harap jelas nomor 10. Kita lanjut nomor 11. Untuk nomor 11 jawaban kalian sama semua. Jawabannya E. Berarti kita lihat dulu. Misalkan paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai plus. Oke, ya jawabannya emang E, dan itu sesuai dengan teksnya ya. Jadi di teksnya itu bilang negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi itu telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas kayak gitu. Jadi berarti untuk bacaan yang paragraf 3 itu pemahaman kalian udah cukup bagus menurutku. Langsung kita lanjut ke nomor 12. Ini juga kayaknya ini semua. Bentar aku lihat. 12. Oke. Benar semua juga. Jawabannya adalah E. Pisau bermata dua. Aku rasa semuanya udah tahu. Pisau bermata dua berarti ada dua sisi dari suatu hal gitu. Si positif dan negatif. Yang berlawanan. Oke, langsung lanjut lagi ke nomor 13. Nomor 13. Nomor 13 ada dua versi jawaban juga. Ada dua versi jawaban. Ada perbedaan lagi. Ada yang jawab A dan jawab E. Coba dari yang jawab A dulu. Roes lagi. Gimana Roes menurut Roes? Nomor 13. Yang ini. Kenapa Roes menjawab A untuk nomor 13? Kamu buka ininya nggak? Buka soalnya nggak? Ini saya mau hidupin komputer, laptop.
Oke. Bentar. Eh, Nyari. Joget gitu. Mungkin yang lain dulu Kak. Nah, Oke. slide aja. Berarti yang E dulu. Siapa ya? Salma coba. Halo Salma. Iya, Kak. Oh, oke. Kenapa Salma menjawab E untuk nomor 13? Nomor 13. Karena karena lihat itu Kak, lihat gambarnya itu. Oke, gimana menurutmu gambarnya? Terus Coba jelasin. gimana? Gambarnya menurutmu kayak gimana? Bilang apa tentang nomor 13? Apa? Gimana? Coba jelasin. Menurut gambarnya itu kayak gimana gitu? Gambarnya Gabungan antara kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. dulu. Gimana Salma? Ya kan itu ada banyak sih itu. Yang itu. Ada apa? Sebenarnya saya cuma ngelihat yang grafiknya itu aja sih Kak. Yang lebih tinggi mana kan nggak benar-benar ngitung maksudnya. Iya. Sebenarnya ya benar jawabannya. Ya, aku cuma minta cuma minta kamu buat jelasin gitu. Emang penjelasannya itu simple, tapi nggak apa-apa, jelasin aja. Jadi jelasin gimana ya Kak? Gini misalnya. Mungkin alasannya dulu ya, kenapa aku minta jelasin mungkin untuk soal yang untuk jawaban yang simple kayak gini. Nggak simple sih mungkin, tapi bisa kita lihat inilah di grafiknya kayak gini lah. Itu salah satunya adalah yang pertama itu kalau kita menjelaskan sesuatu itu dampak terhadap pemahaman kita itu menurutku lebih tinggi daripada kalau kita hanya mencoba untuk memahami gitu. Jadi kita bisa lebih memahami dengan menjelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu biar kalian bisa untuk menjelaskan kayak gitu, berlatih menjelaskan juga gitu. Karena nanti waktu kuliah itu kalian akan banyak menjelaskan. Jadi presentasi di depan kelas itu akan sangat banyak kalian lakukan dan akan jauh lebih bagus kalau misalnya kalian dapat menjelaskan sesuatu gitu, meskipun sesuatu yang sangat simpel gitu. Justru itu yang menurutku lebih sulit untuk dijelaskan kayak gitu kan. Sesuatu yang simpel itu lebih sulit untuk dijelaskan, dielaborasi daripada sesuatu yang rumit gitu. Jadi kita harus kreatif dalam dalam merangkai kata, kemudian dalam memilah informasi apa yang perlu untuk bagaimana mengekspan penjelasan kayak gitu. Nah, kreativitas ini itu juga terutama untuk anak IPS itu mungkin
bukan mungkin sih, pasti itu akan kalian gunakan sering banget kalau misalnya kuliah juga di jurusan IPS, terutama di jurusan sosial humaniora gitu. Kenapa? Karena kalian nanti itu bakal banyak banget dikasih tugas, suruh bikin esai, suruh bikin makalah, suruh bikin review kayak gitu, yang biasanya ada batasan kata, berapa kata, 2.500, 1.500 kayak gitu. Dan nanti mungkin kalian akan, bukan mungkin sih, kayaknya juga pasti kalian akan beberapa kali atau sering kali itu merasa kekurangan konten dalam menulis kata sebanyak itu kayak gitu. Jadi ketika kalian mengalami hal itu, kemampuan yang paling penting untuk membantu kalian mencapai kata yang diinginkan itu salah satunya adalah kreativitas dalam mengekspand elaborasi kayak gitu. Jadi misalnya aku coba jelasin ya untuk grafik ini, meskipun sangat simpel. Misalnya aku ngomong ke aku sendiri kayak gitu. Jadi gini Kak, itu kan di 2011 baik warnet ataupun kantor itu kan ada angkanya, angka yang menunjukkan persentase berapa banyaknya gitu kan. Untuk warnet itu 37, untuk kantor 26. Jadi gabungannya adalah 63. Sedangkan 2014 itu untuk warnet 19 dan untuk kantor 25. Berarti gabungannya adalah 44. Nah, 63 itu kan lebih besar daripada 44. Berarti tahun 2014 itu lebih rendah daripada tahun 2011 kayak gitu. Jadi mungkin simple kayak gitu. Cuma menjelaskannya kayak gitu itu menurutku skill yang perlu gitu. Karena kalian nggak pernah tahu nanti kalian bakal menjelaskan apa aja, dan itu lumayan penting kayak gitu. Jadi itulah kenapa aku selalu minta kalian buat jelasin sesuatu gitu, untuk berlatih salah satunya. Selain ini juga ya, selain untuk melihat proses berpikir kalian kayak gitu. Oke, intermezzo aja. Coba kita kembali lagi ke Rais tadi. Gimana Rais? Kenapa kamu jawab A? Nggak ada alasan nggak. Sepertinya pada saat itu saya jawab E kayaknya. Cuman nggak tahu lagi Kak. Ngantuk kamu kayaknya. Waktu itu benar-benar nggak ada alasan yang kuat saya untuk jawab A. Oke, kalau gitu Rais. Salah. Nice. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ya ini ya? Iya, nomor 14. Bentar. 14 ada C, ada A, ada banyak nih. Ada C, ada A, ada E, ada D. Beda-beda semua. Kita yang ke dulu ya. Dari paling atas deh. Yang A. Yang A, Putri Intan. Iya, Kak. Kenapa A? Dan kan bentar Kak. Kalau di A itu kan pengguna internet di warnet sama kantor semakin kecil itu karena kan di 2011 itu 37 tambah 26 itu kan bentar 63. Terus kalau yang di 2012 itu kan 31 tambah 26 itu 56. Terus 2013 itu 25 tambah 25 50. Terus yang 2014 itu 19 tambah 25 itu 34. Nah, dari situ kan turun terus gitu. Menurut saya yang paling mungkin itu warnet sama kantor bakal turun lagi di 2015. Turun ini ya, turun kedua-duanya, turun akumulasinya. Kayak gitu, maksudnya. Soalnya yang ditanyakan di sini, yang ada di jawaban ini, selisih persentase pengguna antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. Jadi yang semakin kecil itu selisihnya di situ, bukan akumulasinya. Oh iya.
Oke, berarti kamu salah paham ini ya? Apa? Iya. Kurang ini. Tapi soalnya. kalau diselisih juga berkurang Kak menurut saya. Nah, berkurang sampai tahun 2013 kan? Iya, tapi kan kalau lihat itunya kan warnet dan kantor, berarti kan warnet yang dikurangi kantor. Lah itu di 2014 itu kan juga jadinya minus, jadi tetap turun enggak. menurut saya. Selisih itu nggak bisa minus. sorry. Oh, iya. Selisih itu bilangannya pasti positif. Apa minus sama negatif sama positifnya itu cuma apa ya? Kayak mirip kayak vektor gitu di fisika. Jadi dia itu cuma penunjuk arah, tapi angkanya sendiri itu nggak mungkin minus kayak gitu. Oh, iya Kak. Oke. Kita simpan dulu A. Lanjut ke yang jawab B, siapa ya? Oh, nggak ada yang jawab B, yang jawab C. Diana jawab C. Gimana Diana? Diana kelas IPA. Oh, tadi soalnya aku kayak lihat Diana di sini. Oh, Dian, sorry. Keliru, bentar. Oh, Dian juga jawab C. Kebetulan banget. Gimana Dian? Iya Kak, C saya jawab selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Itu karena di warnet dan sekolah itu selalu dari tahun ke tahun itu selalu menurun, mulai dari tahun 2011 itu selisihnya hasilnya 29, 2012 20, 2013 15, dan 2014 itu 17. Jadi kemungkinan di tahun 2015 akan mengalami penurunan seperti itu. Oke, berarti dari patternnya masuk akal. Iya. Nah, kalau ini baru mengecil, semakin mengecil ya gitu. Oke. Kita simpan dulu. Sekarang ke yang D. Sirojudin D. Gimana Sirojudin? Ya, jawabannya hampir sama dengan Mbak Dila tadi. Dengan Mbak Dilan? Tinggal diganti warnet dan kantor aja. Bentar. Oh, berarti kamu ini apa? Oh, warnet dan kantor. Sorry. Mana sih? Warnet dan kantor semakin besar. Gimana menurutmu? Kenapa kok warnet dan kantor semakin besar? Karena itu saya lihatnya bukan dari angkanya tapi dari grafiknya gitu Kak. Kan biru sama oranye itu di tahun kan semakin lama semakin ke bawah gitu yang birunya. Ya di tahun 2014 sudah segitu, diperkirakan 2015 itu yang biru itu semakin ke bawah lagi. Berarti jadinya jaraknya semakin besar. Habis mengecil ininya selisihnya habis mengecil terus membesar kembali gitu ya? Selisihnya semakin membesar gitu Kak. Ya. Dari semakin mengecil kemudian semakin membesar gitu Kak. Oke, masuk akal juga. Terakhir yang nomor nomor E yang jawab siapa ya? Kita jawab gimana kita? Iya Kak, itu aslinya saya itu bingung antara E sama D. Caranya saya itu lihatnya itu kan di grafik sama di angkanya grafikiku itu warnetnya jarak apa ya, selisih perubahan angkanya kan selalu menurun. Lah itu tuh selisihnya itu
stabil gitu loh, yang warnet itu selalu 6, 6, 6. Kemungkinan nanti turunnya ke 2015 nanti juga masih stabil 6. Karena itu, terus ini kalau saya seumpama saya jawab D ya Kak ya. Kak jawab D. Terus yang kantor itu selisihnya itu juga stabil gitu loh. Kayak 26 kayak selisihnya nanti 1, terus 0, 1, 0 gitu loh Kak. Paham nggak? Oh, sorry. Kamu salah salah memahami jawabannya kayaknya, Mbak. Iya. Kita. Ini Iya, bukan saya jadi lihatnya kayak kemungkinan turunnya nanti itu kan stabil, terus habis itu kalau dilihat nanti 2015 kemungkinan yang warnet itu penggunanya bakal 13, persentasenya 13, yang kantor nanti persentasenya bakal 24. Gitu kalau saya jawab D, berarti selisihnya antara warnet sama kantor itu akan semakin besar. Terus yang jawab E itu juga ya kayak gitu kan, yang sekolah itu apa ya, nggak stabil gitu loh penurunannya, selisihnya itu nggak stabil gitu loh. Iya. Jadi saya kemungkinan bisa lebih besar, kemungkinan selisihnya nanti bakal lebih besar, kemungkinan bakal lebih kecil. Jadi saya bingung antara D sama E. Saya jawab E. Oke. Bagus ya, kalian dalam menjawab itu semuanya pakai alasan yang masuk akal menurutku. Tapi masalahnya kembali lagi ke yang dulu aku jelasin. Dalam konteks soal itu usahakan untuk selalu membuang realita yang kita persepsikan di dunia nyata kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat secara realistik di dunia nyata, itu kemungkinan yang akan terjadi mungkin menurutku kemungkinan yang bakal terjadi itu lebih ke D sama E. Kenapa? Karena tadi untuk yang E itu dijelasin sama kita barusan, karena penurunan dan peningkatannya itu stabil dari warnet dan sekolah, itu kemungkinan nanti juga selisihnya bakal justru lebih besar kayak gitu. Sedangkan untuk D itu juga sama kayak yang dijelasin sama Sirojudin tadi, habis mengecil terus membesar lagi kayak gitu. Nah, tapi masalahnya ini soal UTBK gitu, dan soal UTBK itu mencoba untuk ngetes. Salah satu hal yang dites di soal UTBK itu adalah, salah satu hal yang dites di UTBK itu penemuan pattern kayak gitu. Kan sebenarnya tadi udah bener kayak menemukan pattern. Dan ini pattern di UTBK itu, di soal-soal UTBK itu mesti satu arah kayak gitu. Jadi nggak bisa kebalikan kayak misalnya kita anggap grafik ini kayak gitu. Kita pakai contoh grafik ini. Jadi misalnya misalnya ada satu contoh kayak jawaban C lah, itu kan grafik selisihnya menurun terus kayak gitu kan. Nah, yang dicari itu sebenarnya yang kayak gitu, yang menurun terus gitu, karena dia tuh ngasih datasetnya itu hanya terbatas kepada apa yang dikasih di soal kayak gitu. Jadi anggap aja kita hanya mendeduksi dari soal itu, dari data yang diberikan oleh soal itu. Jadi kita mencari pattern yang sesuai dengan soal itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngikut ke logika itu, jawaban yang benar itu sebenarnya C. Karena karena di soalnya satu-satunya yang patternnya itu pattern selisih yang konstan itu hanya yang C.
Jadi antara warnet dan sekolah semakin mengecil. Baik 2011, 2012, 2013, 2014 itu selalu mengecil kayak gitu. Berarti nanti juga akan mengecil. Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya tadi aku bilang secara realistik mungkin lebih masuk akal kalau misalnya itu akan membesar kayak gitu karena selisihnya mungkin akan angka penurunan dan kenaikan dari warnet dan sekolah itu mungkin lebih besar kayak gitu. Jadi malah nggak mengecil lagi tapi membesar karena di sini selisihnya udah kecil kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab membesar itu ada perbedaan pattern kayak gitu. Jadi ada pattern yang kecil, ada pattern yang besar kayak gitu. Sama kayak warnet dan kantor. Di sini ada pattern yang kecil, ada pattern yang besar kayak gitu. Kalau misalnya ada dua hal yang berbeda itu kalau misalnya ada hal-hal yang berbeda, sedangkan kita punya pilihan untuk milih hal yang patternnya sama, itu mending kita pilih yang patternnya sama karena datanya dikasih terbatas kayak gitu. Jadi satu-satunya yang patternnya itu konstan dan selalu mengecil itu jawaban yang C gitu. Jadi jawabannya itu C kalau sesuai dengan soal. Oke, aku harap itu jelas ya nomor 14. Sekarang kita lanjut ke hitung-hitungan. Oke, nomor 15. Jam 8 ini enggak? Ada kelas apa tugas lagi kayak kemarin? Halo? Mana guys? Iya, Kak. Jam 8 nanti. Jam 8 nanti ada tugas lagi kayak kemarin atau ada kelas? Jam 8 oke. Tugas Kaknya, Kak. Masih cek, Kak. Oh, tugas lagi. Oke, berarti Kayaknya nggak tahu sih, Kak. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke matematika yang pakai angka sekarang. Biasanya anak IPS bingung biasanya, tapi bisa juga enggak. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Kita jawab E. Kenapa kita jawab E? Saya kalau hitung-hitungan nggak pakai alasan. Satu-satunya hal yang berusaha untuk dicari di hitung-hitungan itu adalah reasoning, alasan yang jelas, logika yang jelas. Kalau kamu nggak pakai alasan, itu nggak bakal dapat jawabannya. Gimana? Kesulitanmu apa? Apa kita? Saya apa ya? Saya nggak ngitung, nggak bener-bener ngitung itu soalnya karena waktu ngerjakan juga buru-buru. Waktu itu saya buru-buru, terus habis itu yaudah pokoknya jawab gitu. Oke. Coba kamu hitung sekarang. Maaf, Kak. Santai. Coba kamu hitung sekarang. Kira-kira jawabannya apa? Aku kasih waktu berapa ya? 90 detik, 1 menit setengah coba. Sisa 1 menit. Sisa 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana menurut kita? Halo kita. Gimana hitungnya? Kenapa A lebih besar daripada soal?
Saya hitung satu-satu, Kak. tapi belum sampai ngitungnya. Oh ngitung ininya. Apa berarti kamu ini apa kamu kamu ngitung benar-benar angkanya gitu, angka perkaliannya gitu? Iya, saya memang lemah di hitung-hitungan, jadi mungkin belum tahu cara cepatnya, Kak. Oke. Kalau aku biasanya gini, simpelnya, ini kan perbandingan ya. Berarti kita disuruh membandingkan antara soal dan ya A, B, C, D, E gitu. Nah, kalau aku dalam membandingkan itu gini, sebelumnya untuk soal UTBK itu biasanya dalam perbandingan itu kita bakal dikasih angka-angka yang rumit kayak gini. Kalau misalnya kita hitung secara apa ya, secara beneran gitu. Jadi misalnya kita benar-benar hitung 0,33 kali 18/19 itu kan rumit ya, apa angkanya angka desimal, kemudian itu pembagiannya juga nggak genap kayak gitu. Nah, makanya apa, atau kadang juga ada mereka itu pakai variabel yang bukan angka, jadi kayak pakai huruf-huruf gitu. Nah, untuk menjawab yang kayak gini itu aku biasanya cuma mengandalkan bagian dan pembagian dan perkalian kayak gitu. Jadi langsung aku bandingin on the spot kayak gitu. Jadi misalnya untuk soal ini ya, di soal kan 0,33 kali 18/19. Pertama aku bandingkan dengan yang A gitu. Jadi di A itu ada angka 0,99 gitu. Nah, berarti untuk angka yang pertama itu yang A itu 3 kali lebih besar daripada soal. Karena 0,99 adalah 3 kali dari 0,33. Kemudian dikali yang di soal itu 18/19 dan di A itu 18/38. Nah, 18/19 itu kan 2 kali lipat dari 18/38. Jadi 18/19 dikali setengah itu hasilnya adalah 18/38. Nah, berarti untuk yang angka kedua itu yang di soal itu dua kali lebih besar daripada yang di jawaban A. Nah, ini kan bentuknya perkalian. Berarti kan total semuanya itu dapat dibandingkan dengan salah satunya. Jadi total jawaban itu dapat dibandingkan dengan salah satu perbandingan angka gitu. Jadi ini perbandingannya berarti yang A 3 kali lebih besar dan B yang jawaban A 3 kali lebih besar dan yang soal itu 2 kali lebih besar. Berarti perbandingannya adalah 3/2, di mana A itu lebih besar daripada soal kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalian bisa pakai itu gitu kalau mau lebih cepat dan lebih mudah menurutku. Tapi mungkin butuh latihan ya. Jadi mungkin di latihannya aja kayak gitu, diperbanyak untuk untuk soal-soal rasio kayak gini. Oke. Kita lanjut. Kemudian kayak gini ya. Kalau misalnya nggak nemu di A, kalau misalnya nemu di A dan benar angkanya udah lebih besar, ya udah gitu. Jadi nggak perlu ngitung yang lain, jawab aja A gitu, karena nggak mungkin yang lain itu lebih kecil kecuali perhitungan kita salah. Kalau misalnya kita yakin dengan perhitungan kita, ya jawab aja A gitu untuk biar nggak buang-buang waktu. Lanjut ke nomor 16. Ini menurutku penjelasannya singkat untuk matematika. Nomor 16. Oke, next. Nomor 16 itu jawab A semua dan jawabannya adalah benar A. Nah, coba aku kasih contoh lagi ya. Misalnya untuk soal 16 kayak gitu. Ini disuruh membandingkan semua jawabannya. Pertama-tama aku bandingkan antara A dengan B. 9/7. Untuk di angka pertama itu yang B 2 kali lebih besar, sedangkan di angka kedua yang A itu 3 kali lebih besar. 45 banding 15, 9/7 banding 18/9. Berarti A itu 3/2 kalau misalnya dibandingkan dengan B. Kemudian dibandingkan dengan C. Yang C untuk di angka pertama
yang A itu 2 kali lebih besar, sedangkan untuk di angka kedua, yang C itu 1,5 kali lebih besar. Jadi perbandingannya itu 4 dibanding 3, A lebih besar. Kemudian untuk D, di angka pertama, yang A itu 3 kali besar, sedangkan di angka kedua itu D 2 kali besar. Berarti 3 banding 2. Kemudian yang E terakhir, karena sama-sama 45%, 1 banding 1, berarti kita hanya perlu untuk membandingkan angka pertama. Sedangkan di angka pertama, yang A itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut, dan yang B itu justru lebih kecil. Berarti kan yang A lebih dari 1 dan yang B kurang dari 1, berarti yang A itu lebih besar daripada yang E. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Wah, ada yang jawab C, ada yang jawab ABCD. Saya jawab A dulu deh. Dian lagi coba. Dian gimana Dian? Yang A. Iya, KN. Bentar. -945. Itu loncat-loncat sih, Kak, kalau saya kayak polanya itu E ke 9, terus habis itu 9 ke 27, habis itu ke Y. Nah, itu 18. Gitu. Ditambah 18. Iya, ditambah 18, terus akhirnya ketemu 9 sama 45. Gitu aja sih kalau saya. Oke, sebentar dulu. Lanjut ke yang B. Yang B. Rois. Kalau Rois gimana? B. Saya jawab yang B, Kak. Oh, yang D. Oh, berarti ini soal input. Oke, D deh. Gimana? Kalau D gimana? Bentar, Kak. Oke, santai. Yang nomor 17 nih kan, Kak? Iya. Saya masih mikir. Atau kita ke ini dulu, yang jawab yang B dulu. Ini B ya. Yang C dulu, yang C. Kita gimana kalau kita? Saya gimana ya? Saya lupa, Kak, caranya. Yang nomor itu. Oke. Aku kasih waktu lagi gimana? Iya, Pun. Oke, 1 menit setengah dari sekarang ya. Sementara itu kita lanjut ke yang E ya. Hana, gimana Hana? Hana E. Beda-beda. Bentar. Sorry. D dulu deh. Sirajudin. Gimana Sirajudin? Kemarin itu saya bingung gitu, Kak. Jadinya asal pilih Captif aja. Captif. Oke. Enggak apa. Oke, makasih Sirajudin. Hana silakan. Lupa, Kak, caranya. Sama kayak ini deh. Kita. Apa sih 1,5 menit ya? Itu, Kak. Oh, kita udah. Gimana kita? Saya lihatnya itu jadi kayak gini, nggak tahu ya bener apa enggak. Itu kan 27, 9, 45, 27, 63 lah. Itu kan kayak apa ya? Kayak ini loh, gimana ngomongnya? Yang 9 ke 27 yang belakang. Gimana? Sorry. Ini loh, Kak, aduh gimana ya ngomongnya. Saya tuh lihatnya tuh loncatan kayak 27 ke 45 ke 63. Terus itu lihatnya yang habis itu saya kira saya itu apa ya? Dalam pikiran saya tuh kan itu kan
9 ke 27 nanti apa ya? Ngomongnya gimana ya Kak ya? Ayo, Kayak pelatih menjelaskan. apa ya? Habis 27 let X habis itu 45 gitu. Habis 27X. Tapi yang 9 itu saya nggak tahu ya Kak ya. Aduh, saya bingung jelasin angka itu ya. Gini deh, dari X ke 9 itu gimana? Kan loncatnya 2 berarti kan? Apa loncat satu angka. Berarti dari 9 ke 9 ke 27 ke 45. Ini kalau saya pikir-pikir lagi kok jawabannya ya Kak ya? Atau saya yang salah? Gimana? Kalau gimana? Soalnya saya tuh kayak gini loh. Nggak tahu deng, nggak jadi Mas. Oke. Saya kalau yang angka Kak mohon maaf ya. Gak apa. Ini jadi kesempatan bagus ya buat kalian apa? Kalau misalnya agak bingung di kayak gini, saya jujur di penalaran umum itu aku lihat kalian bagus-bagus apa untuk anak IPS di penalaran yang sifatnya itu teks bacaannya. Dan untuk yang kayak gini itu menurutku mudah banget improve-nya. Jadi itu bisa jadi kesempatan kalian gitu untuk belajar ini. Nggak susah kok nanti belajar. Sementara itu kita balik lagi ke Roes. Gimana Roes? Oh iya Kak. Gini Kak. Masih pertengahan ngitung. Kalau nggak salah itu saya itu sih Kak. 9 dikali 3 jadi 27 gitu Kak. Terus 27 dikali 3 gitu Kak. Jadi lawan 1. Berarti minus 9 dikali 3 sama dengan 9. Iya. Yang ya gimana Kak? Kan berarti bentar, kamu kan jelasin dari 9 ke 27 ke 81 kan? Iya. 9 dikali 3, 27 dikali 3 lawan 1. Nah, ya, dari X ke 9 gimana? X min 9 itu gini Kak, apa? Sebentar, saya masih nyari yang X ini Kak. Oke. Ini apa? Oh, ditambah itu Kak. Nah, loh kok kenapa habis ditambah? Kurang fokus Kak. Oke. Salah Tahu berarti ya. Salah. Terlanjur. Oke, makasih Roes. Balik ke Hana lagi. Gimana Hana? Udah dapat belum? Nggak nemu Kak. Oke, nggak nemu karena jawabannya salah. Jadi jawabannya itu A. Minus 9, bener kata yang pertama tadi siapa? Kata Dian tadi, dari X tambah 27, dari 9 tambah, tambah 18, dari 9 tambah 18, dari 27 juga tambah 18. Hasilnya sesuai dengan deret ini. Nah, apakah kalian bisa lihat deret yang lain apa enggak? Itu kayak gini. Jadi kan berarti kalian loncat satu angka ya kalau ngitungnya kayak gitu. Loncat satu angka. Sedangkan di sini ada deret lain, ada 27 ke 45, kemudian ke 63 kayak gitu. Itu bisa kalian lakukan kalau misalnya deret yang lain itu juga konstan. Jadi kan ini berarti 27 ke 45 tambah berapa ya? Tambah 18, 45 ke 63 tambah 18 juga kayak gitu. Itu kan konstan, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak konstan itu kalian coba cari jawaban yang lain kayak gitu. Nah, untuk pattern sendiri itu biasanya yang dijadikan patternnya itu kalau nggak pertambahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Jadi 4 hal itu, kemudian loncatannya itu bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Kalau misalnya udah sampai 4 itu kalian mau nyari 4 itu mending nggak usah dicari karena jarang banget atau bahkan mungkin nggak ada, aku nggak pernah nemuin pattern yang loncatannya sampai 4. Jadi maksimal itu 3 kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak nemu di 1, 2, 3 itu coba ulangi lagi gitu. Mungkin ada kesalahan dalam kalian mencari patternnya kayak gitu. Dan patternnya nggak mesti konstan ya. Kalau ini kan konstan, 18 semua. Jadi habis loncatan 1 18, kemudian habis loncatan 2 9. Berarti habis loncatan selanjutnya itu 0 kayak gitu. Jadi selalu berkurang kayak gitu. Jadi
ada banyak jenis untuk pattern ini gitu. Jadi ini jawabannya A, 18 kayak gitu. Sekarang nomor 18. B, E. Yang jawab E dulu yang terakhir. Hana lagi ya, nah gimana Hana? E Hana. Kayaknya saya ngawur deh Kak. Cap ticup. Oke, Sirajuddin B gimana? Oke, sambil nunggu Sirajuddin, aku intermezzo dulu. Berarti nanti kalian kayaknya untuk yang masih kurang kuat di deret ini, aku saranin banget buat kalian berlatih menjawab soal-soal kayak gini. Karena ini lumayan mudah untuk dipahami, untuk dilatih, dan lumayan apa ya, di kuantitatif pun nanti kayaknya bakal muncul kayak gitu, yang sifatnya deret. Secara lebih luas, untuk kalian yang apa ya, aku mau bilang gini, untuk yang bingung matematika dan mungkin takut terhadap matematika, sebenarnya yang dibutuhkan di matematika dan di deret itu bukan apa ya, bukan kalian yang pertama ngapalin rumus, kemudian apa ya, kayak berpikir kayak kalkulator kayak gitu. Sebenarnya yang atribut paling penting dalam matematika dan dalam kalkulasi itu adalah kreativitas. Jadi kalian bisa melatih ini dengan membayangkan, dengan apa ya, berlatih untuk membayangkan sesuatu gitu, berlatih untuk menguatkan imajinasi kalian. Kan apa, dalam kita menebak deret ini, itu kan kita berimajinasi, kira-kira dari sini ke sini apa, dari sini ke sini apa kayak gitu. Itu sebenarnya semuanya imajinasi. Soalnya kayak tadi untuk yang tadi lihat aku waktu awal presentasi, awal online di sini, itu kan aku lagi main catur kan. Nah, banyak orang yang mikir kalau misalnya catur itu adalah permainan tentang hafalan, tentang rumus kayak gitu, sama kayak ini gitu, sama kayak deret ini gitu. Sebenarnya dan sama juga kayak matematika gitu. Catur atau game-game kalkulasi lain, atribut yang paling penting untuk kita bisa sukses di permainan kayak gitu itu sebenarnya adalah kreativitas, bukan menghafal rumus, bukan kalkulasi, ya kayak gitulah. Intinya kalian kalau misalnya pengen pengen terbiasa dengan hitung-hitungan, itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk latihnya itu adalah dengan melatih kreativitas kayak gitu. Karena dari dulu di sekolah resmi itu kayak jarang banget kan, kayak kita selalu mengasosiasikan hitungan dengan sesuatu yang tidak kreatif gitu. Jadi hitungan itu kita anggap bukan sesuatu yang kreatif, malah kayak opposite, kebalikan dari kreativitas kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kreativitas selalu kita anggap berhubungan dengan menggambar, kemudian bikin cerita kayak gitu. Emang benar kayak gitu. Cuma hitungan itu juga termasuk satu-satunya juga bagian dari kreativitas itu gitu. Jadi ya itu aku cuma ngomong itu gitu. Jadi kreativitas itu menurutku atribut paling penting dalam dalam menjawab soal kayak gini kayak gitu. Oke. Balik lagi ke Rois, gimana Rois? Iya Kak. Nggak tahu sih Kak. Nggak nemu. Alasan. Oke. Bingung, Kak. Kita lanjut yang terakhir, yang siapa ya? Kita gimana kita? Itu saya polanya itu saya polanya itu yang 1 ke 4 kali 4, 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 5 kali 3,
5 ke 5. Bentar. Oh, 5 ke 1 ke 4 kali 4. Terus 4 ke 5. kok 4 ke 5? Oh iya, 4 ke 5. 4 ke 5 tambah 1. Oke. 5 ke 5 kali 3. 5 ke 5. 5 ke 15 kali 3. 15 kali. Jadi itu tuh kali let-letan itu apa ya? Jadi kan kali 4 tambah 1 kali 3. Perkaliannya itu semakin menurun, pertambahannya itu semakin menambah gitu, Kak. Ya, benar. Cukup bulat, maaf. Tumben kamu nggak cap-cip. Kebetulan itu ya dapat pencerahan mungkin, Kak. Oke. Padahal ini menurutku lebih rumit loh dari yang tadi. Jadi gitu ya, kali 4 plus 1 kali 3 plus 2 kali 2 plus 3 terus terakhir berarti kali 1. 37 kali 1 sama dengan 37 kayak gitu. Jadi nggak selalu konstan, cuma kalau misalnya ada perbedaan angka itu perbedaannya selalu konstan kayak gitu. Jadi ketika perkaliannya selalu berkurang, kemudian pertambahannya selalu bertambah kayak gitu. Oke. Sekarang nomor 19, kurang 2 soal lagi. Nomor 19 jawab A semua. Benar jawabannya A. Ini kan gimana ya? 30 dibagi 2 kurangi 5. Berarti 45 bagi 3 kurangi 9. 15 dikurangi 9 sama dengan 6 kayak gitu. Untuk soal kayak gini, gimana kalian disuruh cari operasi bilangan antara dua data ini, itu operasinya itu selalu sama. Jadi kalian jangan bingung, jangan kalau misalnya nemu operasi dua hasil yang berbeda itu mesti ada yang salah dengan operasi kalian kayak gitu. Jadi operasinya itu selalu sama dan hasilnya itu mesti nggak mungkin ada dua hasil berbeda gitu. Jadi hasilnya itu mesti satu. Jadi misalnya ini kan nggak selalu ini ya. Misalnya kita nemu suatu operasi bilangan yang hasilnya sama-sama 10 gitu di grafik P. Nanti kalau misalnya kita translasikan ke key, kemudian kita nggak nemu jawabannya di soal, itu berarti operasi yang digunakan itu operasi yang lain. Jadi coba cari yang lain kayak gitu. Sampai nemu yang sama. Kalau udah nemu yang sama, itu berarti ya udah itu jawabannya kayak gitu. Itu benar semua. Nomor 19. Terakhir nomor 20. Sama benar semua. Nomor 20 juga sama ya. Bagus, berarti kalian di tipe yang kayak gini kayaknya nggak ada problem karena benar semua. Oke. Berarti kita sudah selesai di pengenalan umum ini. Untuk kedepannya mungkin aku bakal breakdown lagi, ngasih soal yang lebih kayak mendetail ke sub-skill di pengenalan umumnya. Jadi mungkin aku bakal pakai soal yang lebih lama, karena menurutku kayaknya setelah aku pikir lagi itu juga lumayan berguna, karena di soal ini aku kayak nemu banyak banyak soal yang fondasinya itu sebenarnya berasal dari soal-soal tahun 2018 ke belakang. Cuma di 2018 ke belakang itu kurang komprehensif gitu, kurang rumit kalau dibandingkan dengan 2019. Tapi meskipun kurang rumit, itu sangat penting buat membangun basic fondasi kita gitu. Jadi mungkin nanti bakal kita mulai dari yang lebih sederhana lagi. Oke, berarti sampai ke situ pertemuan hari ini. Terima kasih banyak udah hadir di pertemuan ini. Aku tutup dulu meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.